Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sedangur TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan menuliskan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Sedangur TV, inilah zikir laqad ja'akum dalam surat At-Taubah dan keutamaannya. Zikir laqad ja'akum merupakan salah satu zikir yang terdapat dalam surah At-Taubah. Zikir ini memiliki keutamaan yang mendalam. Zikir merupakan suatu bacaan yang sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah At-Toha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pada waktu tengah malam dan ujung siang hari dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Salah satu bacaan zikir yang dapat dibaca oleh umat Islam yaitu zikir laqad ja'akum. Zikir laqad ja'akum merupakan potongan bacaan yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128-129. Dengan membaca zikir laqad ja'akum, umat Islam akan mendapatkan banyak keutamaan. Bacaan zikir laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan, pemilik singgasana yang agung. Keutamaan zikir laqad ja'akum. Zikir laqad ja'akum yang terdapat dalam dua surah terakhir surah At-Taubah
merupakan lafaz zikir yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penjelasan bahwa turunnya ayat ini dikawal oleh 70.000 barisan malaikat. Sungguh betapa mulianya ayat ini. Atas mulianya zikir laqad ja'akum ini, para ulama menjadikannya sebagai penghubung dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa dengan harapan dikaruniai kenikmatan hidup, lahir dan batin. Zikir laqad ja'akum dilakukan setelah solat dan dibaca sebanyak 7 kali secara istiqamah. Membaca zikir laqad ja'akum diyakini akan mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup, baik kemudahan mencari rezeki, kesehatan lahir dan batin, dan kemudahan segala urusan. Zikir laqad ja'akum yaitu merupakan bacaan zikir yang dapat menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperpanjang umur. Kisah tentang laqad ja'akum, zikir laqad ja'akum. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan Zaid bin Sabit melaporkan bahwa ketika dia mengumpulkan Al-Quran pada zaman pemerintahan Abu Bakar, dia tidak mendapatkan 2 ayat terakhir surat At-Taubah, sehingga dia bertemu dengan Abu Khuzaimah Al-Andari. Dengan tiada seseorang pun yang memiliki salinan utama, tangan pertama, suhuf yang sudah lengkap disimpan di bawah penjagaan Abu Bakar sampai dia meninggal. Kharizah bin Zaid bin Sabit meriwayatkan dari bapaknya Zaid bin Sabit, ketika kami menulis mushaf, saya tidak mendapatkan satu ayat nomor 23 dari surah Al-Ahzab yang selalu saya dengar dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mencarinya sehingga kami dapatkan dari Huzaimah bin Sabit Al-Ansari, lalu kami masukkan ke dalam surah yang tepat dalam mushaf. Hadis riwayat Bukhari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.